Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pelajaran PKN hari ini akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, yang pertama akan dibahas berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah universal. Mendengar kata universal mungkin kalian sudah tidak asing. Universal sendiri artinya adalah umum. Nah, di sini artinya bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Karena itu merupakan hak dasar setiap individu, jadi tidak bisa dicabut. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak tersebut tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Selanjutnya, mengenai macam-macam hak asasi manusia. Sesungguhnya banyak sekali para ahli yang mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan macam-macam hak asasi manusia. Namun, secara umum hak asasi manusia dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya, kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Kemudian yang kedua, hak asasi politik. Contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian hak asasi ekonomi, contohnya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian hak sosial dan kebudayaan, contohnya adalah mendapatkan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Kemudian ada juga hak asasi hukum dan peradilan. Contohnya adalah hak untuk diperlakukan sama dan adil di depan hukum. Itulah beberapa hak yang dimiliki setiap manusia. Namun harus kita ketahui bahwa walaupun kita mempunyai hak, tetapi hak yang dimiliki setiap orang itu tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya. Karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya apa? Jadi walaupun kita mempunyai hak, tetapi hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tetap harus ketahui bahwa dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar, tetapi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya. Berdasarkan hal tersebut bahwa hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia
Tentu ada juga kewajiban asasi yang dimiliki oleh manusia. Nah, apa sih kewajiban itu? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung pada setiap silanya sangat mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, hari ini materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.